Audiobook episode kedua Hukum Perjanjian karya Evi Aryani. Kecenderungan ini sebagaimana diungkapkan dalam teori Critical Legal Studies yang membenarkan kerelatifan tersebut. Sehingga teori Critical Legal Studies mengungkapkan pemikiran bahwa semestinya hukum itu responsif. Karena dalam kenyataannya tidak ada yang benar-benar menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Ifdal Kasim 2006. Dalam Duma Bisnis Ekonomi berkembang dua doktrin pokok. Pertama, doktrin positivisme yang menetralkan hukum dari sembarang nilai keadilan yang relatif. Kedua, doktrin yang menyatakan bahwa hukum kontrak atau hukum in concreto diakui berkekuatan setara dengan undang-undang hukum in abstracto. Bagi para pihak, Sutandio Wijdosubroto 2002 halaman 294. Paham liberalisme yang lebih mendominasi kehidupan bisnis yang terlalu memuliakan asas kebebasan berkontrak telah mengalami kritik yang hebat dan memodifikasi yang mendasar. Masih dalam pembatasan yang pertama, pasal 1332 menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang diperdagangkan saja yang dapat dijadikan pokok-pokok persetujuan. Pasal ini melarang atau membatasi orang untuk menjanjikan setiap barang apapun kecuali barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis. Pembatasan kedua, asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian yang dibuat para pihak dari campur tangan negara adalah: 1. Di bidang perjanjian keagenan, negara memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah. Hal ini dapat dilihat dari peraturan tentang hubungan antara prinsipal dengan agen. Hanya ada satu pasal yang mengatur hak dari prinsipal, sebaliknya ada 4 pasal yang mengatur kewajiban dari prinsipal. 2. Di bidang investasi, negara dapat ikut campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dalam perjanjian joint venture antara pihak asing dengan pihak Indonesia. Perusahaan yang didirikan dengan bentuk penanaman modal asing langsung dalam jangka waktu 15 tahun sejak berproduksi komersial dapat menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri. Dalam hal terjadi sengketa, perjanjian yang telah dibuat para pihak akan dirujuk untuk menjadi pedoman penyelesaian. Namun demikian, tidak selamanya para pihak memiliki penafsiran yang sama atas perjanjian tersebut. Penyelesaian sengketa kedua belah pihak yang diajukan ke pengadilan menjadikan hakim menjadi penafsir dari perjanjian yang telah dibuat. Dalam disertasi Ridwan Khairandi pada tahun 2004, halaman 42, hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kehakiman diberikan otonomi kebebasan yang mencakup: 1. Menafsirkan peraturan perundang-undangan. 2. Mencari dan menemukan asas-asas dan dasar-dasar hukum. 3. Mencipta hukum baru apabila menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan. Dan 4. Dibenarkan pula melakukan contra legem apabila ketentuan peraturan perundang-undangan bertentangan dengan kepentingan umum. Dan kelima, memiliki otonomi yang bebas untuk mengikuti jurisprudensi. D. Momentum terjadinya perjanjian. Saat kapan suatu perjanjian itu terjadi atau telah ada tidak secara tegas diatur dalam KUH Perdata. Pasal 1320 hanya menyebutkan bahwa terjadinya perjanjian adalah setelah adanya kata sepakat dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa ada 4 teori lahirnya kontrak, yaitu teori pernyataan, pengiriman, pengetahuan, dan penerima. Dalam Volmar 1984 halaman 147, Sri Sudewi Maschun Sofwan 1980 halaman 20-21, Sudikno Mertokusumo 1987 halaman 15. Keempat hal itu dijelaskan sebagai berikut. 1. Teori pernyataan atau Ewing's Theory
menuntut teori pernyataan kesepakatan to stemming terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima kesepakatan sudah terjadi. Kelemahan teori ini adalah sangat teoritis karena dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis. Teori pengiriman Vergensteori. Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui? Bisa saja walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoritis, dianggap terjadi kesepakatan secara otomatis. 3. Teori keberatan atau Vernaming's Theory. Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya akseptasi penerimaan, tapi penerimaan itu belum diterimanya, tidak diketahui secara langsung. Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahui isi penerimaan itu apabila ia belum menerimanya. 4. Teori penerimaan atau Onfang Theory. Menurut teori penerimaan bahwa to stemming terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Pelaksanaan perjanjian. Perjanjian yang telah dibuat mengikat kedua belah pihak dan akan melahirkan prestasi bagi para pihak. Bentuk prestasi dalam perjanjian adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan dalam artian memberikan sesuatu. Misalnya, seorang pelukis membuat lukisan yang dipesan oleh seseorang, sementara tidak berbuat sesuatu, misalnya seorang pelukis tidak akan membuat lukisan yang sama dalam lebih dari satu. Ada kemungkinan suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena satu keadaan memaksa atau overme, yang kedua wan prestasi. Keadaan memaksa atau overme adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya akan terjadi sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasi. Keadaan atau peristiwa tersebut di luar kesalahan debitur. Bentuk overme dibedakan menjadi dua, yaitu overme yang memaksa dan overme yang tidak memaksa. Overme mutlak yaitu apabila prestasi tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun juga, sedangkan overme yang tidak mutlak pelaksanaan masih memungkinkan dengan pengorbanan yang besar di salah satu pihak. Wan prestasi adalah jika seorang debitur tidak melaksanakan sama sekali suatu prestasi atau keliru dalam melakukan suatu prestasi atau terlambat melakukan suatu prestasi. Seorang debitur yang tidak dapat melaksanakan prestasi dan tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapat melaksanakan prestasi itu di luar kesalahannya atau karena adanya suatu overme, maka debitur dalam hal ini adalah bersalah. Menurut Profesor Suberti SH, wan prestasi ada 4 macam bentuk, yaitu 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. R. Suberti 1979 halaman 45. Menurut Profesor S. Sudewi Masicun Sofwan SH bahwa seorang debitur dinyatakan wan prestasi harus memenuhi 3 unsur, yaitu 1. Perbuatan yang dilakukan debitur tidak dapat diselesaikan. 2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif, yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul, maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul. 3. Dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terjadinya wan prestasi tidak muncul secara otomatis kecuali jika memang telah disepakati dalam perjanjian oleh para pihak bahwa wan prestasi ada sejak tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian terlampaui. Jika dalam perjanjian tidak ada kesepakatan sejak kapan wan prestasi terjadi, penentuan terjadinya wan prestasi dapat dilakukan dengan somasi atau in Gebregestelling.
F. Berakhirnya perjanjian. Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara untuk berakhirnya suatu perjanjian. 1. Pembayaran. 2. Penawaran pembayaran tunai disertai dengan penitipan. 3. Pembaharuan utang. 4. Perjumpaan utang. 5. Pencampuran utang. 6. Pembebasan utang. 7. Musnahnya benda yang terutang. 8. Pembatalan. 9. Berlakunya syarat batal. 10. Kadaluarsa. Pengertian pembayaran mempunyai arti yang sangat luas, di mana tidak saja pembeli disebut membayar harga pembelian, tetapi penjual pun disebut membayar apabila ia melever barang yang dijualnya. Suatu pemenuhan perikatan secara sukarela disebut pembayaran. Menurut Saheroji 1980 halaman 115. Orang yang dapat melakukan pembayaran hutang adalah 1. Debitur yang berkepentingan langsung. 2. Penjamin atau boktocer. 3. Orang ketiga yang bertindak atas nama debitur. Orang yang berhak menerima pembayaran yaitu kreditur. 2. Orang yang menerima kuasa dari kreditur. 3. Orang yang ditunjuk oleh hakim. 4. Orang-orang yang berhak menurut undang-undang menurut Salim 2010 halaman 166. KUH Perdata pasal 1382 menyebutkan yang harus membayar adalah bukan hanya debitur, tetapi boleh juga seorang kawan berhutang dan seorang penanggung utang. Pembayaran yang dilakukan oleh seorang kawan berhutang untuk melunasi utang dan bertindak atas nama si berhutang dengan tidak menggantikan hak-hak dari si berpiutang, sedangkan pembayaran dilakukan penanggung utang adalah pihak ketiga yang menjamin pelaksanaan perjanjian debitur lalai, maka ia akan menanggungnya. Penawaran dengan pembayaran tunai dilakukan jika kreditur menolak pembayaran. Hal ini bertujuan untuk melindungi seorang debitur yang ingin membayar tetapi krediturnya tidak mau menerimanya. Pelaksanaan penawaran pembayaran ini dilakukan melalui seorang perantara, yaitu seorang jurusita atau notaris dengan dihadiri 2 orang saksi. Jurusita atau notaris akan datang ke tempat tinggal kreditur dengan membawa uang atau barang dan memberitahukan kepada kreditur bahwa ia atas perintah debitur datang untuk membayar utang debitur. Jika kreditur menolak penawaran pembayaran tersebut, akan dibuat surat bukti penolakan yang ditandatangani kreditur. Barang atau uang akan disimpan di kas kepanitiaan pengadilan negeri. Jika kreditur menerimanya, maka selesailah pembayaran tersebut. Sejak adanya penawaran pembayaran tersebut memberikan akibat hukum bahwa sejak saat itu debitur tidak dapat dikatakan lalai. Resiko beralih kepada kreditur termasuk biaya penyimpanan di kas kepaniteraan pengadilan negeri menjadi tanggung jawab kreditur. Pembaharuan utang atau novasi adalah suatu perjanjian baru dengan maksud untuk menggantikan atau menghapuskan perjanjian yang lama. Unsur-unsur novasi adalah adanya perjanjian yang baru, ada hak dan kewajiban serta subjek yang baru. Bentuk pembaharuan utang ada 3 macam, yaitu 1. Pembaharuan utang objektif, yaitu para pihak yang sama mengadakan perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang lama, dalam hal ini yang diperbarui oleh objek perjanjiannya. 2. Pembaharuan utang subjektif, dalam hal ini diperbarui adalah krediturnya, di mana kreditur lama digantikan kreditur yang baru. Dan 3. Pembaharuan utang subjektif pasif, dalam hal ini yang digantikan adalah debiturnya yang oleh diberi piutang dibebaskan dari perjanjian. Akibat hukum dengan adanya novasi dalam ketentuan pasal 1418 dengan tegas dinyatakan bahwa debitur yang lama telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditur yang tidak dapat meminta pembayaran kepada debitur lama. Sekalipun debitur baru jatuh, pailit atau debitur baru ternyata adalah orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Kompensasi atau perjumpaan utang yaitu adalah cara menghapuskan utang dengan memperhitungkan utang piutang masing-masing pihak sehingga salah satu perjanjiannya menjadi hapus. Syarat terjadinya kompensasi: A. Kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang. B. Berpokok pada sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama.
C. Kedua-duanya dapat ditetapkan atau ditagih seketika menurut Salim 2010 halaman 170. Tujuan adanya kompensasi adalah A. Penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara pihak kreditur dan debitur. B. Dimungkinkan terjadinya pembayaran sebagian. C. Memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit menurut Salim 2010 halaman 170. Percampuran utang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang. Misalnya, seorang debitur menikah dengan kreditur, maka terjadi pencampuran utang atau debitur adalah ahli waris tunggal dari seorang kreditur. Terjadi pembebasan utang jika si berpiutang menyatakan dengan tegas tidak lagi menghendaki prestasi si berhutang dan melepaskan haknya atas pemenuhan perjanjian. Bukti pembebasan utang dapat dilakukan dengan cara mengembalikan surat tanda piutang asli dengan sukarela. Objek dari perjanjian musnah maka dapat menghapuskan perjanjian dengan syarat musnahnya barang bukan merupakan kesalahan dari debitur dan untuk debitur harus dapat membuktikannya. Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif. Hal ini memberikan akibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian dapat dimintakan pembatalan jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Penyebab batalnya suatu perjanjian yaitu jika perjanjian tersebut dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan. Tidak memenuhi bentuk perjanjian yang disyaratkan dalam undang-undang dan adanya cacat kehendak. Cacat kehendak dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Kekhilafan atau dwelling adalah suatu penggambaran yang keliru mengenai orang atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 2. Paksaan atau duang, yaitu suatu ancaman yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau pihak ketiga sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kenyataannya terancam rugi dalam waktu dekat. 3. Penipuan atau bedrock adalah dengan sengaja mengajukan gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian. Menurut Salim 2010 halaman 173, syarat batal adalah suatu syarat yang jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian atau perjanjian dianggap seolah-olah tidak pernah ada. Syarat batal ini biasanya akan ada dalam perjanjian bersyarat. Ketentuan kadaluarsa waktu diatur dalam KUH Perdata pada pasal 1967, yaitu segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan alas hak, lagi pula tak dapat dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan itikadnya yang buruk. Dengan lewat waktu 30 tahun mengakibatkan hapusnya suatu perikatan hukum. Hal ini berarti pembayaran tidak dihapuskan lagi, tapi jika akan membayar diperbolehkan dan jika debitur tidak mau membayar dapat digugat di muka hakim. Perjanjian dapat dimintakan pembatalan jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Bentuk-bentuk perjanjian. Beberapa bentuk kontrak atau perjanjian di mana bentuk-bentuk tersebut dibedakan berdasarkan sumber hukumnya, bentuknya, aspek kewajibannya, dan namanya. Menurut sumber hukumnya, kontrak dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, 2. Perjanjian yang bersumber dari hukum kebendaan, 3. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban, 4. Perjanjian yang bersumber dari acara, dari hukum acara, 5. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik. Menurut bentuknya, kontrak atau perjanjian dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Kontrak yang dibuat dalam bentuk yang tertulis seperti yang diatur dalam pasal 1682 KUH Perdata tentang perjanjian hibah yang harus dibuat dengan akta notaris. 2. Kontrak yang dibuat dalam bentuk yang tidak tertulis, yaitu kontrak yang dibuat secara lisan, pasal 1320. Perjanjian telah terjadi jika sudah ada kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Jenis kontrak menurut aspek kewajibannya atau perjanjian timbal balik dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu 1. Perjanjian timbal balik tidak sempurna, perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja sedangkan pihak yang lain hanya wajib melakukan sesuatu.
2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban hanya pada satu pihak. Menurut namanya, perjanjian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perjanjian bernama nominaat. 2. Perjanjian tidak bernama innominaat. Kontrak nominat merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUH Perdata, sedangkan kontrak innominat adalah perjanjian yang tumbuh, timbul, hidup, dan berkembang dalam masyarakat sebagai akibat dari asas kebebasan berkontrak. Maryam Darus Badruzaman memberikan definisi kontrak innominat adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di masyarakat. Hal ini adalah berdasar kebebasan mengadakan perjanjian atau party autonomy yang berlaku dalam perjanjian. Maryam Darus Badruzaman 1993 halaman 19. Bab 2. Perjanjian jual beli. A. Pengertian perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk dari kontrak nominat, yaitu merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUH Perdata. Perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama atau Benum D. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1450 KUH Perdata. Batasan pengertian perjanjian jual beli terdapat dalam pasal 1457 yang berbunyi, jual beli adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminnya. Pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang diperjanjikan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perjanjian jual beli tersebut di atas adalah 1. Subjek perjanjian yaitu penjual dan pembeli. 2. Kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang barang yang menjadi objek jual beli dan harga barang tersebut. 3. Hak dan kewajiban yang timbul bagi penjual dan pembeli. B. Terjadinya perjanjian jual beli. Momentum terjadinya perjanjian jual beli secara tegas diatur dalam pasal 1454 KUH Perdata yang berbunyi, jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang itu mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Perjanjian jual beli terjadi pada saat setelah tercapainya kata sepakat atau setelah adanya persamaan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini tercapainya kata sepakat tidak menyebabkan barang langsung menjadi hak milik pembeli, tetapi harus dilakukan penyerahan atau levering benda. Penyerahan tergantung pada jenis bendanya, yaitu sebagai berikut. 1. Benda bergerak. Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyara dan kunci atas benda tersebut. 2. Piutang atas nama benda, nama dan benda tak bertubuh. Penyerahan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta autentik atau akta di bawah tangan. Benda tidak bergerak. Untuk benda tidak bergerak, penyerahan dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan di kantor penyimpanan hipotek. C. Subjek dan objek perjanjian jual beli. Setiap orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dan perjanjian jual beli selama memenuhi syarat sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. KUH Perdata menentukan dalam pasal 330 KUH Perdata bahwa seseorang yang dinyatakan telah dewasa pada saat orang tersebut telah genap berusia 21 tahun dan telah menikah. Ada beberapa orang yang tidak dapat membuat perjanjian jual beli, yaitu 1. Suami istri. Antara suami istri tidak dapat mengadakan perjanjian jual beli karena sejak adanya ikatan pernikahan, maka terjadi pencampuran harta antara suami istri tersebut dan ada pengecualian terhadap ketentuan larangan mengadakan perjanjian jual beli antara suami istri, yaitu seperti yang tersebut dalam ketentuan pasal 1467 KUH Perdata. Yaitu A. Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi haknya istri atau suaminya itu menurut hukum.
B. Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda kepada istrinya, juga dari siapa ia tidak dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan si istri. Demikian itu jika benda-benda atau uang tersebut menjadi harta dikecualikan dari persatuan harta suami istri. C. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi suatu jumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan, sekedar benda itu dikecualikan dari persatuan harta suami istri. 2. Jual beli oleh hakim. Jaksa, advokat, pengacara, jurusita, dan notaris, para pejabat tersebut dilarang membuat perjanjian jual beli terbatas pada barang-barang yang menjadi pokok objek sengketa. Perjanjian tersebut jika dibuta dapat dibatalkan. Pegawai yang memangku jabatan tersebut tidak diizinkan membuat perjanjian jual beli atas barang yang dilelang atau kepentingan pribadi. Objek perjanjian jual beli adalah semua benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak kecuali barang-barang yang dilarang oleh undang-undang. 2. Benda-benda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban. 3. Benda milik orang lain. D. Hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian jual beli. Pada saat seseorang penjual telah mengikatkan diri kepada seseorang pembeli, maka akan timbul hak dan kewajiban bagi keduanya. Pasal 1473 KUH Perdata menyebutkan bahwa seorang penjual wajib menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, dan segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian harus ditafsirkan untuk kerugiannya. Ada 2 kewajiban utama dari seorang penjual, yaitu menyerahkan barang dan menanggungnya. Secara terperinci, kewajiban pihak penjual adalah sebagai berikut. 1. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut. 2. Menyerahkan barang. Penyerahan adalah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Ada 3 cara penyerahan barang, yaitu A. Penyerahan barang bergerak cukup dengan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut. B. Barang tetap dilakukan dengan menggunakan akta transport atau balik nama pada pejabat yang berwenang. C. Barang tak bertubuh dengan cara cesi. D. Biaya penyerahan dipikul oleh penjual sedangkan biaya pengembalian dipikul oleh pembeli, kecuali diperjanjikan lain. E. Tempat penyerahan dilakukan di tempat di mana barang yang dijual berada, kecuali di perjanjian lain. Pengecualian dari kewajiban penyerahan ini apabila pembeli belum melunasi barang-barang secara total kepada penjual. Kewajiban menanggung pembeli. Kewajiban menanggung dari si penjual adalah dimaksudkan agar 1. Penguasaan benda secara aman dan tentram. 2. Adanya cacat barang-barang tersebut secara tersembunyi atau sedemikian rupa sehingga menerbitkan alasan untuk pembatalan. Pasal 1473 KUH Perdata. 4. Wajib mengembalikan kepada si pembeli atau menyuruh mengembalikan oleh orang yang memajukan tuntutan barang segala apa yang telah dikeluarkan pembeli, segala biaya yang telah dikeluarkan untuk barangnya atau semata-mata untuk perhiasan atau kesenangan. 5. Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut kecuali telah diperjanjikan. 6. Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli. 7. Wajib mengembalikan harga pembelian apabila ia sendiri mengetahui adanya cacat tersembunyi. 8. Jika barang yang dijual musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka kerugian dipikul si penjual dan diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan kerugian. Hak seorang penjual adalah menerima pembayaran atas harga barang yang diperjualbelikan. Seorang penjual juga memiliki hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, di mana penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya dengan mengembalikan harga pembelian asal dengan disertai penggantian. Pasal 1519 KUH Perdata. Kewajiban utama seorang pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan menurut perjanjian. Pasal 1513 KUH Perdata. Seorang pembeli wajib membayar bunga dari harga pembelian jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan.
Seorang pembeli yang lalai membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian. Dalam hal penjualan barang-barang, dagangan, dan barang-barang perabot rumah tangga, pembatalan perjanjian untuk kepentingan penjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan jika setelah lewat waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang telah habis.